Dari 8 periode. 8 periode. Ya. Apa saja Mas itu bisa dijelaskan? Periode pertama itu yaitu zaman Purwoduk Sinoroto. Apa Mas? Purwoduk Sinoroto. Purwoduk Sironoto. Purwoduk Sinoroto. Purwoduk Sinoroto ya. Nah. Itu maksudnya apa Mas? Itu zaman asal-usul manusia pertama. Terbangunnya manusia, terbentuknya manusia pertama itu di zaman masuk manusia purba. Itu. Nah, terus akhirnya terjadi bencana alam yang begitu dahsyat. Ini menurut pengamatan saya sendiri loh, bukan tembung jari ini, soalnya ini buku udah enak kan gitu kan. Terus pengamatan dari kisah-kisahnya itu. Itu Purwoduk Sinoroto itu zaman awal manusia pertama tercipta. Itu berjalan sampai berjuta-juta tahun. Sebentar Mas ya, saya potong sedikit. Zaman apa tadi? Purwoduk Sinoroto. Itu awal manusia diciptakan atau Peradaban manusia pertama. atau makhluk diciptakan? Manusia. Manusia. Peradaban manusia pertama. Itu berkaitan peradaban manusia. Jadi itu peradaban manusia pertama yaitu Purwoduk Sinoroto itu asal usul manusia pertama. Yaitu berlangsung sampai berjuta-juta tahun. Iya. Nah, akhirnya terjadi benturan waktu itu kayak hujan meteor, yaitu benturan meteor yang akhirnya membentur bumi ini, akhirnya terjadi luapan air, juga hantaman yang istilahnya kan menimbulkan api yang besar. Nah, akhirnya hanya tersisa beberapa diarani ono zaman saiki kok satria pinile zaman purba iki ya enek Mas ngono lho. Ada gitu kan. Nah, itu tersisa itu akhirnya meregenerasi, menciptakan, akhirnya kan dia melakukan apa ya, berjuta-juta tahun itu adaptasi dengan lingkungannya untuk pembaruan lagi, akhirnya terbentuk revolusi fisik, perubahan fisik, memperbaiki akhirnya cara kondisi tanahnya akan berubah, tanamannya akan lain, kan gitu kan. Perkembangan ilmiah secara tanaman, kan itu kan makanannya, cara kehidupannya. Nah, itu setelah yang benturan namanya bencana alam yang dahsyat itu akhirnya muncul lagi yang dinamakan periode yang kedua adalah zaman Purwonagoro. Purwonagoro itu asal usul peradaban manusia yang kedua. Jadi pertama itu dibentur oleh bencana dahsyat itu, akhirnya muncul peradaban lagi manusia yang kedua. Sebentar Mas, kalau di dalam syariat kan manusia pertama kan Adam dan Hawa kan. Nah, itu sanepo Mas, Adam dan Hawa itu. Enggak ya, kalau kita lihat kan itu masuk di zaman apa itu? Ya itu manusia purba Mas. Manusia purba ya. Jadi kalau sanepo ujuk-ujuk tercipta manusia yang sempurna lah. Sekarang itu loh jenengan nonton bola wi lho tahun 1050 gampangane karo pemain bola sekarang kan usike lain Mas. Iya. Cakap-cakap orang sekarang itu membuktikan bahwa fisik manusia kan mengalami revolusi. Apalagi yang berjuta-juta tahun kan gitu loh. Logikanya ini kan gitu kan. Semua tubuh fisik manusia itu berevolusi. Kan gitu loh Mas. Nggak mungkin zaman Adam Hawa sudah wujud yang cantik-cantik orang sekarang. Kan nggak mungkin kan gitu. Apa ngono wis dadi SPG patut kan gak aneh ya. Ora mungkin kan ngono lho. Jadi nggak usah jauh-jauh berjuta-juta tahun, baru 100 tahun yang lalu loh. Ya, orang dulu 100 tahun yang dulu dengan orang sekarang aja fisiknya sudah lain. Cakap-cakap orang sekarang. Iya toh? Tapi ada tapinya, semakin raga itu semakin sempurna, justru malah jiwanya semakin punah kesempurnaannya. Lanjut Mas, yang tadi yang kedua itu Mas, zaman apa Mas? Zaman kedua itu adalah Purwonagoro. Purwonagoro itu zaman asal usul manusia kedua. Iya. Karena ada bentuk pertama kan Purwoduk Sinoroto berjalan sampai berjuta-juta tahun, akhirnya terbentuk bencana besar.
tersisa oleh orang terpilih zaman masa itu. Iya. Akhirnya zaman kedua adalah Purwonagoro. Nah, Purwonagoro itu berjalan lagi, yaitu namanya zaman Dirgantara. Zaman Dirgantara. Zaman Dirgantara itu zaman Lemuria. Jadi lebih peradaban yang keilmuan dan kesaktian. Jadi kesaktian zaman dulu itu wah luar biasa, puncak dari kesaktian dan keilmuan itu zaman Lemuria. Nah itu berjalan lama juga itu, beribu-ribu tahun. Kalau dulu, jadi semakin zaman kesini itu semakin tipis, Mas. Misalkan zaman Purwodusino itu berjalan juta tahun, Iya. ya kan? Zaman Purwonagoro semakin mengkeret, itu mengkerut itu loh, tahu jenjang masanya itu loh. Misalkan sana 10, misalkan 2 juta tahun. Semakin ke sini yang periode kedua 1 juta tahun. Kan benar. Terus ibarat ke sini zaman Lemuria hanya sisa bermasa berapa ribu tahun, berapa ratus tahun mungkin kan gitu kan. Lemuria itu masanya lama sekali. Kalau masa-masa kita itu baru sebentar, Mas, hitungannya. Iya. Ya tadi dihitung tahun masa itu lagi berapa? Baru tahun 2022 ya. Nah, baru aja. Jadi semakin kesini itu zaman semakin mengkerut. Itu kenapa, Mas? Karena faktor apa? Karena faktor ya itu kemurnian alam itu semakin berkurang, maka produktivitas yang dihasilkan oleh alam itu semakin tidak bagus. Ya produknya semakin digaur ulang kan semakin kok kualitasnya tidak seperti awalnya loh, Mas. Kan itu sebagian dari pendauran ulang. Itu. Oke, Mas, saya lanjutkan. Oh, tadi Mas Kinus mengatakan bahwa zaman itu ada masanya ya. Jadi yang pertama tadi zaman apa, Mas? Purwodusinoto. Sinoroto ya. Itu asal usul manusia, peradaban manusia pertama, itu zaman manusia purba. Itu berlangsung sampai berjuta-juta tahun. Terus yang kedua adalah Purwonagoro. Yang namanya Purwo itu kan wiwitan ya. Iya. Itu asal usul manusia pertama, asal usul peradaban manusia yang kedua. Itu istilahnya ya zaman setelah ada kan Purwodusinoto itu berlangsung sampai berjuta tahun, akhirnya ada benturan alam yang sangat dahsyat, akhirnya pengurangan tuh. Jadi setiap zaman itu mesti ada bencana besar ya. Iya. Itu sebenarnya sudah berlangsung dari dulu. Terus Purwonagoro itu zaman asal usul peradaban manusia yang kedua. Nah sampai yang ketiga adalah Dirgantara. Dirgantara itu pada masa puncak kesaktian dan keilmuan. Itu zamannya zaman Lemuria. Makanya leluhur kita Lemuria dulu itu termasuk zaman batu. Jadi media alam yang bisa jadi istilahnya menggunakan potensi-potensi alam. Jadi misalkan kita bisa menggunakan zaman dhisik kan banyak ditemukan yang situs yang jam dinding dari batu ya kan, mesin dari batu. Itu memang dulu kan ada penemuannya ya, peninggalan zaman batu itu di waktu itu teknologi zaman batu, Mas. Jadi keilmuan itu lebih menggunakan energi yang sifatnya lebih ilmiah. Jadi lebih natural gitu. Jadi teknologi yang sifatnya lebih natural. Jadi menggunakan potensi diri. Jadi semacam orang itu manusia setengah dewa. Zaman itu. Jadi zaman Dirgantara itu zaman puncak-puncaknya kesaktian dan keilmuan. Itu zaman ketiga, itu periode ketiga. Ya. Kalau di zaman kerajaan dulu kayak Majapahit, Mataram dan sebagainya. Ini saya urutkan. Masuk zaman apa itu? Ya nanti saya urutkan sampai ke situ nanti. Oke, siap. Nah, yang itu zaman ketiga tadi adalah Dirgantara ya. Nah, zaman keempat itu adalah Swargantara. Ya, Swargantara itu zaman puncak teknologi. Nah, itu zamannya zaman masa Atlantis. Jadi Lemuria itu
awal dulu Lemuria. Nah, Atlantis itu ketika tumbuh Atlantis ini Lemuria masih ada, masih beriringan. Jadi disusul ini yang teknologi. Jadi puncak keilmuan yang sifatnya teknologi. Nah, jadi Lemuria itu lebih teknologi yang sifatnya pembangunan potensi yang sifatnya lebih natural, yang dari bebatuan, dari alam lah, menggunakan media alam, media batu. Jadi kayak garis simetris membentuk ini, membentuk dimensi ini. Jadi bisa bermain ruang dan waktu. Jadi bisa bertransformasi antar dimensi. Nah, itu zaman Lemuria. Sampai pesawat dari batu, gampangannya kan ada tuh penemuan itu kan, kok kendaraan dari batu ada, pokoknya semuanya tuh yang dinamakan itu zaman batu lah biar teknologi yang sifatnya lebih ke alam murni. Terus kalau zaman yang keempat itu adalah Swargontoro. Swargontoro itu zaman teknologi. Jadi zamannya Atlantis, Mas. Nah, Atlantis itu waktu itu juga ada persamaan dengan Lemuria, tapi lebih dulu Lemuria kan gitu. Nah, akhirnya terjadi bencana besar lagi, hantamannya dari meteor, Mas, dulu. Jadi ya kayak meteor jatuh gitu loh, yang ukurannya besar. Akhirnya terjadi penyaringan lagi. Terus yang terselamatkan, yang terpilih lagi di zamannya itu. Benar, Mas. Setiap ada perubahan zaman, ya, dari yang pertama, kedua, dan ketiga itu pasti ada semua. Tapi ada yang besar, ada yang enggak. Itu. Terus di zaman kan keempat ya tadi, yaitu keempat itu Swargontoro. Terus yang kelima itu Dwipantoro. Dwipantoro itu zaman peradaban yang sifatnya keseimbangan, itu lebih pada keseimbangan alam. Contoh itu di masa-masa itu masa-masa prasasti. Dwipantoro itu zaman prasasti. Kan ini zaman periode kelima ya. Itu zaman prasasti, yaitu banyak terdirinya candi-candi yang dari bebatuan. Nah, itu zaman Dwipantoro. Jadi zaman waktu-waktu keseimbangan sebelum era Majapahit. Ya, makanya dalam zaman itu kan banyak kayak Borobudur, Prambanan itu masuk zaman Dwipantoro. Karena untuk menciptakan candi-candi itu memberikan titik sumber dari semesta ini, hati-hati mempunyai titik energi, memberikan. Makanya dalam setiap candi itu mempunyai titik energi dari alam itu, yang kalau kita memberikan ibaratnya petilasan, memberikan energi, dan akhirnya dibentuk sebuah candi sebagai tetenger nek cara ningun. Kita tetenger. Jadi makanya kan candi itu dibikin dari batu, karena batu itu mengandung energi yang sangat kuat. Kan gitu. Lah makanya di zaman Dwipantoro itu adalah zaman peradaban keseimbangan peradaban. Jadi lebih mengutamakan energi untuk keseimbangan alam semesta. Ya gitu. Nah dulu itu waktu memasuki zaman Dwipantoro itu juga jadi pecahnya Lemuria. Dulu itu Jawa Kalimantan itu jadi satu daratan. Kan gitu. Terus Dwipantoro ini mulai pecah, Mas. Dari Pulau Jawa, Sumatera, sampai Bali, Lombok itu dulu satu, akhirnya terpisah-pisah. Karena ada dulu ya kayak semacam gempa dahsyat yang banyak terjadi gunung meletus kan gitu, Mas. Nah itu zamannya juga ada perubahan, ada benturan alam. Terus kan kelima itu adalah Dwipantoro. Nah yang zaman keenam itu adalah Nusantara. Nusantara itu zaman era Majapahit. Jadi berdirinya kerajaan Kediri, Majapahit sampai ke zaman Mataram, itu zaman Nusantara, ya kan? Nah itu zaman ke-6 gitu. Nusantara itu zaman, kalau zaman zaman ke-5 tadi Dwipantoro itu kan zaman
zaman keseimbangan peradaban. Kalau zaman Nusantara itu zaman dinasti dan kerajaan. Jadi pertama itu dinasti, ya tak? Dinasti mungkin zaman-zaman dari Singasari, Kediri, Singosari, Medang Kamola. Nah itu terus apa namanya Majapahit sampai Mataram, kan kerajaan dari prasasti dinasti hingga kerajaan, kan gitu. Nah kerajaan itu termasuk golongan zaman Nusantara. Lah yang zaman ketujuh adalah zaman Rupantara. Rupantara. Ya zaman Rupantara itu ya setelah zaman tahun sekitar ya setelah era Mataram, yaitu berdirinya negara Indonesia ini. Nah Rupantara itu yang dibilang rupa itu adalah rupa, ya kan, rupa apa yang terlihat ya. Jadi Rupantara itu orang banyak lebih mengutamakan sesuatu yang terlihat mata, jadi gaya hidup, kan? Nah orang kan sekarang kan yang banyak yang dibersihkan itu kan, kalau zaman sekarang itu kan antara baju dan kulit itu lebih bersih daripada hati orang, Mas. Iya. Ya toh? Ya zaman sekarang kan yang di istilahnya yang rupa-rupa, pakai baju bagus, ya tak, glowing, ya tak, semoting, pedikur, manikur, kukur, ya tak. Nah itu kan rupa kan. Jadi dia orang zaman Rupantara itu lebih mengutamakan ya sifatnya kasat gitu kan. Jadi kemewahan, kewahan gitu kan. Nah itu mengutamakan ya yang sifatnya duniawi. Nah itu zaman-zaman sekarang Rupantara, yaitu zaman keangkara murkaan, karena orang sudah mengutamakan hal-hal yang sifatnya materi. Jadi ibaratnya sekarang kan yang dibersihkan hanya kulitnya, pakaiannya, tapi pakaiannya dan kulitnya itu jauh lebih bersih daripada hatinya kan. Jadi kita sekarang ini memasuki zaman Rupantara ya? Iya Rupantara. Apa yang ya zaman sekarang kan ya ditampakin itu kan, ini loh aku punya ini, punya mobil, punya rumah, ya punya jabatan. Selalu menunjukkan Saya punya